Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan MK Ilmu Pendidikan Islam yang dibina oleh dosen pembimbing Pak Muhtarom SPD LMPDL, dengan beranggotakan saya adalah Redi Junanto, dan ada juga rekan saya yang bernama Anissa Najwa Destiana. Saya di sini akan membahas tentang pengertian ruang lingkup dan urgensi mempelajari ilmu pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan adalah usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun dengan secara tidak langsung untuk membentuk anak dalam berkembangnya mencapai kedewasaan. Pendidikan menurut pandangan ahli merupakan suatu proses belajar dan penyesuaian individu secara terus-menerus terhadap nilai budaya dan cita-cita masyarakat yang meliputi aspek kehidupan untuk mempersiapkan mereka agar mengatasi segala tantangan. Pendidikan menurut ahli merupakan suatu proses belajar dan penyesuaian individu secara terus-menerus terhadap nilai budaya dan cita-cita masyarakat. Berikut menurut pandangan para ahli. Yang pertama yaitu menurut Mustafa Al-Ghulayaini, bahwa pendidikan Islam adalah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyirami dengan air petunjuk, atau juga bisa disebut dengan nasihat kepada anak tersebut. Menurut John G. Kemain, yaitu dalam batasan ini ilmu terdiri atas pengetahuan yang tersusun secara sistematis, mempunyai metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu usaha sadar dalam membimbing suatu yang dewasa kepada anak didik dalam masa pertumbuhan agar ia memiliki kepribadian muslim. Secara garis besar, ilmu pendidikan Islam dapat diartikan sebagai studi tentang proses pendidikan berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, Hasan Langgulung merumuskan pendidikan Islam sebagai proses penerapan generasi muda untuk mengisi peranan memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasil di akhirat. Yang kedua itu ruang lingkup dan tujuan pendidikan Islam. Secara umum, bagaimana tujuan pendidikan agama Islam di atas? Maka dapat ditarik beberapa dimensi yang hendak dituju oleh kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Menurut Hasbi As-Siddiq, ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi yang pertama itu tarbiyah jismiyah, yaitu segala rupa pendidikan yang wujudnya menyuburkan dan menyehatkan tubuh. Dapat kita simpulkan yaitu bisa melatih untuk menyehatkan raga di dalam anak tersebut. Yang kedua itu tarbiyah akliyah, yaitu sebagaimana rupa pendidikan dan pelajaran yang hasilnya dapat mencerdaskan akal, menajamkan otak. Semisalnya ilmu berhitung, yaitu dalam saat pelajaran matematika
ataupun fisika dan sebagainya itu yang menerapkan ilmu berhitung supaya anak tersebut dapat menajamkan kembali akal dan pikirannya untuk dalam segi berhitung. Yang ketiga itu tarbiyah adabiyah. Bisa kita artikan dalam artinya adab, yaitu pendidikan budi pekerti dalam ajaran Islam merupakan salah satu ajaran pokok yang mesti diajarkan umatnya, memiliki dan melaksanakan akhlak yang mulia sebagai yang telah dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu bisa kita artikan tarbiyah adabiyah ini, yaitu mengajarkan adab seorang anak tersebut agar bisa baik kepada masyarakat maupun pada lingkungan sekitarnya. Ada beberapa ruang lingkup pendidikan Islam, antara lain yaitu ruang lingkup kepemimpinan pendidikan Islam. 1. Aspek spiritual. Kepemimpinan pendidikan Islam sangat menekankan aspek spiritual. Pemimpin bertugas menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, serta akhlak yang mulia kepada seluruh elemen dalam lembaga pendidikan itu. Misalnya melakukan kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah maupun dalam kajian-kajian Islam seperti yang dilakukan di saat hari-hari besar, yaitu seperti Maulid Nabi gitu, seperti Lailatul Qadar. Aspek intelektual. Yang kedua, aspek intelektual. Selain spiritual, kepemimpinan pendidikan Islam juga berfokus pada pengembangan intelektual. Pemimpin harus memastikan bahwa peserta didik memperoleh pendidikan berkualitas yang tidak hanya relevan dengan tuntutan zaman, tetapi berjalan dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Aspek yang ketiga, aspek sosial. Pemimpin harus mampu menciptakan hubungan harmonis antara pendidik, peserta didik maupun yang dididik, dan juga masyarakat sekitar. Hal ini penting sekali untuk menciptakan sinergi dalam mencapai tujuan pendidikan, yaitu agar bisa berkomunikasi kepada lingkungan sosial sekitarnya, agar terciptanya kerukunan maupun tutur kata yang baik dalam bersosialisasi. Yang keempat, aspek manajerial. Kepemimpinan pendidikan Islam juga mencakup kemampuan manajerial seperti perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendidikan. Yaitu maksud dari ini di aspek manajerial ini mencakup banyak, yaitu yang pertama perencanaan. Perencanaan itu seperti membuat kegiatan yang diliputi oleh bisa di lingkungan sekolah, lingkungan perkuliahan, dan juga bisa di lingkungan permasyarakatan. Dengan membentuk organisasi di dalam suatu lingkungan tersebut,
dan juga melaksanakan serta menilai atau mengevaluasi kegiatan tersebut di dalam permasyarakatan. Ada pula ruang lingkup kepengajaran pendidikan Islam. Yang pertama, perbuatan mendidik itu sendiri. Apa sih maksud dari perbuatan mendidik itu sendiri? Maksud dari pendidik itu sendiri yaitu dengan perbuatan mendidik seluruh kegiatan maupun dan sikap yang dilakukan oleh pendidikan sewaktu menghadapi dan mendidik peserta didik. Contohnya yaitu seorang guru sedang mendidik anak didiknya ataupun peserta didiknya di dalam suatu ruangan kelas. Yang kedua, peserta didik. Adapun peserta didik merupakan objek terpenting dalam pendidikan dikarenakan perbuatan mendidik itu dilakukan hanyalah untuk membimbing anak didik kepada tujuan pendidikan Islam yang kita cita-citakan. Yang ketiga, dasar dan tujuan pendidikan Islam. Sebelum kita mengetahui tujuan pendidikan Islam itu sendiri, kita wajib mengetahui dasar dalam pendidikan Islam itu. Jadi, dasar pendidikan Islam sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa dasar pendidikan agama Islam adalah meliputi tentang agama Islam sehingga menjadi manusia beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pendidik. Pendidik juga melaksanakan pendidikan Islam. Pendidikan ini juga sangat mempunyai peranan penting terhadap keberlangsungannya proses pendidikan. Yaitu yang dimaksud dari pendidik seperti guru yang sedang mendidik atau melaksanakan tahap mengajar kepada muridnya. Yang kelima, materi pendidikan Islam. Materi pendidikan Islam adalah bahan atau pengalaman belajar ilmu agama Islam yang disusun dan untuk disajikan ataupun disampaikan kepada peserta didik dalam belajar. Maksud dari materi ini yaitu setiap pengajar harus memiliki bahan atau pengalaman untuk mengajarkan suatu pelajaran agama Islam kepada peserta didiknya di dalam suatu lingkungan atau suatu ruangan yang terdapat oleh peserta didiknya. Yang keenam yaitu media pendidikan Islam. Media pendidikan Islam adalah perantara atau pengantar pesan pendidikan dalam pengirim ke penerima pesan, yaitu siswa yang bisa kita sebut yaitu guru yang menerangkan dan menjabarkan suatu pengertian ataupun menjelaskan suatu materi ke para siswa yang ada di lingkungan ia berada. Yang ketujuh, evaluasi pendidik. Bisa kita simpulkan, evaluasi yaitu penilaian kepada peserta didik dalam
suatu kegiatan mengajar agar pendidik bisa menilai apakah peserta didik dapat mengerti makna dan tujuan di dalam ia mengajarkan atau menjelaskan suatu materi tersebut. Tujuan ilmu pendidikan Islam. Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Tidak ada suatu kegiatan yang diprogramkan tanpa tujuan itu. Hal itu adalah suatu hal yang tidak memiliki kepastian dalam menentukan ke arah mana kegiatan itu berlangsung. Sebagai unsur penting untuk suatu kegiatan, maka dalam kegiatan apapun tujuan tidak bisa diabaikan, sedangkan pendidikan merupakan suatu usaha dan kegiatan yang berproses, maka tujuannya bertahap dan bertingkat. Dengan demikian juga dapat kita simpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah suatu harapan yang diinginkan oleh pendidik Islam itu sendiri dengan tujuan agama Islam, karena tujuan agama adalah agar manusia memiliki keyakinan yang kuat dan dapat dijadikan sebagai pedoman hidupnya dan pola pikir kepribadian seseorang itu sendiri dalam melakukan suatu hal yang dilakukannya. Adapun dalam hal ini, peserta didik agar mereka mampu menjadi manusia atau mengembalikan manusia kepada fitrahnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai wujudnya manusia yang pertama itu bertakwa tauhid, berjiwa tauhid. Dimaksud dari berjiwa tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di dalam ini. Yang bisa kita simpulkan yaitu kita memiliki keyakinan yang teguh, keyakinan yang teguh, keyakinan yang memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, dan menentukan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang kedua, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan tujuan pendidikan Islam, sebab walaupun ia jenius dan gelar akademiknya itu bagus, tapi kalau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia dianggap belum atau tidak berhasil, seperti yang sering kita dengar di lingkungan sekitar kita, yaitu yang biasa diucapkan, adab di atas segalanya, begitu pula sebaliknya. Jadi maksudnya yaitu walaupun kita jenius dan akademik kita di atas orang, tetapi kita wajib bertakwa dan
mengerti arti dari ketakwaan itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, rajin beribadah dan beramal soleh. Tujuan pendidikan Islam juga adalah agar anak lebih rajin dalam beribadah dan beramal soleh. Apapun aktivitas dalam hidup ini haruslah didasarkan oleh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi ini agar bisa bertakwa dan mengerti arti dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat itu ulil albab. Mewujudkan ulil albab yaitu orang-orang yang dapat memikirkan dan meneliti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat kauliyah yang terdapat di dalam kitab suci Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang terdapat di dalam alam semesta. Yang kelima, berakhlakul karimah. Pendidikan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mencetak manusia memiliki kecerdasan saja, tapi juga berusaha mencetak manusia yang berakhlak mulia, seperti yang diajarkan oleh Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Konsep pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang bertujuan membentuk pribadi Muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh keahlian manusia, baik yang berbentuk fisik maupun non-fisik. Membangkitkan hubungan harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar peserta didik dapat mencapai tujuan akhir pendidikan Islam, maka dari itu permasalahan yang sangat diperlu dalam mendapatkan perhatian ialah menyusun rancangan program pendidikan yang dicantumkan dalam kurikulum yang telah diajarkan di sekolah tersebut. Upaya melaksanakan konsep pendidikan Islam. Untuk melaksanakan konsep pendidikan Islam ini dibutuhkan perencanaan yang meliputi kelembagaan, kurikulum, manajemen pendidikan, peserta didik, dan alat pendidikan. Pendidikan Islam ditinjau dari segi kelembagaan mengandung pengertian bahwa kelembagaan pendidikan Islam ini adalah lembaga yang menekankan upaya agar dapat melaksanakan seluruh aspek pendidikan Islam yang telah disebutkan pada masa lalu, terutama pada pendidikan formal. Kegunaan ilmu pendidikan. Kegunaan dapat diartikan sumbangan positif yang diberikan kepada manusia dan lingkungan pendidikannya, serta ilmu pendidikan Islam memiliki arti dan peranan penting dalam kehidupan. Adapun kegunaan ilmu pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan sebagai usaha membentuk pribadi manusia harus melalui proses yang sangat panjang. Dalam proses pembentukan tersebut diperlukan suatu pikiran yang matang, selalu berhati-hati. Oleh karena itu, tugas dan sasaran pendidikan adalah makhluk yang sedang tumbuh dan berkembang, yang berbagai kemungkinan, dan apabila kita salah akan sulit memperbaikinya.
Kedua, pendidikan Islam pada khususnya yang bersumber nilai agama Islam. Di samping menanamkan nilai-nilai tersebut, kita juga harus mengembangkan kemampuan pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, Islam sebagai agama wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertujuan untuk mensejahterakan sekaligus membahagiakan kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat. Yang keempat, ruang lingkup kependidikan Islam adalah mencakup segala bidang kehidupan manusia di dunia dan harus memanfaatkan sebagai tempat menanam hasil akan kita peroleh di akhirat nanti. Studi pendidikan agama Islam dalam berbagai perspektif filosofi, budaya, historis, psikologis, dan teknologi. Pendidikan agama Islam dalam pandangan filosofi. Banyak terjadi pemikiran-pemikiran agar terciptanya suatu kemajuan dalam bidang pengetahuan. Dilakukan riset dari berbagai bidang keilmuan sehingga terjadilah selalu perkembangan yang sangat pesat dalam bidang pengetahuan. Pendidikan agama Islam dalam pandangan budaya. Pendidikan agama Islam sangat besar pengaruhnya dalam masalah dan problem yang terjadi. Konsep nilai-nilai dan budaya yang dimaksud yaitu nilai-nilai yang bersumber dari ajaran agama mengenai masalah dasar yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga menjadi pedoman bagi perilaku dalam kehidupan masyarakat. Nilai dan budaya itu dapat digali dalam kitab suci seperti Al-Quran yang merupakan kitab suci agama Islam. Pendidikan agama Islam dalam perspektif historis. Pendidikan agama Islam pada sejarahnya memiliki liku-liku yang panjang dan mendapatkan respon yang berbeda dari setiap golongan. Eksistensi pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dengan perubahan sosial, budaya, dan masyarakat yang berkembang secara dinamis. Pendidikan agama Islam dalam perspektif psikologi. Sesungguhnya pandangan Al-Quran terhadap manusia adalah pandangan yang menyeluruh, terpadu, seimbang, dan tepat. Manusia bukan hanya berupa wujud materi yang terdiri dari fisika, kimia, dan otot-otot mekanis, sebagaimana pandangan filosof materialistis. Manusia juga bukan hanya roh yang terlepas dari raga, sebagaimana pendapat kaum terpelajar. Manusia menurut Al-Quran adalah terdiri dari jiwa dan raga yang keduanya saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Pendidikan agama Islam dalam perspektif teknologi. Iptek yang sesuai dengan syariat Islam. Seperti kita ketahui, teknologi kini telah merambat dalam kehidupan manusia, bahkan dari kalangan atas hingga menengah ke bawah sekalipun, di mana upaya tersebut merupakan cara atau jalan mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan harkat dan martabat manusia. Peran dan fungsi pendidikan agama Islam masa modern. Fungsi pembelajaran pendidikan agama Islam. Di antara fungsi dilakukannya pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah atau dimanapun berada adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditanamkan di lingkungan keluarga. Dan yang kedua, penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang ketiga, penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui pendidikan agama Islam. Filsafat pendidikan Islam. Pengertian filsafat menurut para filsuf kuno dibagi menjadi dua kategori. Pertama, dalam arti umum, filsafat mencakup beragam ilmu pengetahuan yang bersifat rasional. Yang kedua, dalam arti khusus, filsafat merujuk pada ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan yang dikenal sebagai filsafat tinggi.
dan merupakan cabang dari filsafat teoritis. Filsafat pendidikan Islam merupakan konsep yang menjadi dasar bagi pelaksanaan pendidikan Islam, sehingga memiliki peran utama untuk memantau dan mengarahkan landasan pendidikan tersebut. Filsafat pendidikan Islam melibatkan studi yang mendalam mengenai pemikiran filosofis yang menjadi dasar berbagai sistem dan aliran filsafat dalam Islam, yang berkaitan dengan isu-isu pendidikan serta dampaknya terhadap proses perkembangan dan pertumbuhan individu Muslim serta umat Islam secara keseluruhan. Melihat dari perspektif filsafat pendidikan, urgensi atau kegunaan filsafat pendidikan itu dapat dilihat sesuai dengan gambaran yang diberikan. Filsafat pendidikan memiliki 4 kegunaan utama sebagai berikut. Yang pertama, membantu para pendidik untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai masalah-masalah mendasar di dunia pendidikan. Yang kedua, memfasilitasi pendidikan dalam melakukan evaluasi yang lebih efektif terhadap berbagai tawaran solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Yang ketiga, memberikan pendidik kemampuan untuk berpikir dengan jelas tentang tujuan hidup serta tujuan pendidikan itu sendiri. Yang keempat, memberikan arahan dalam mengembangkan sudut pandang yang konsisten di dalam organisasi serta dalam merancang program pendidikan yang sesuai dan realistis dengan konteks global yang lebih luas. Filsafat pendidikan Islam juga mempelajari ketiga hal tersebut berdasarkan 3 bidang, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi pendidikan bermula dari manusia sebagai landasan untuk pengembangan dalam bidang pendidikan. Ini menunjukkan bahwa segala yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah proses transformasi pendidikan. Oleh karena itu, yang menjadi dasar penelitian atau bisa juga disebut fokus penelitian. Epistemologi. Epistemologi merupakan gabungan dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berkaitan dengan ilmu. Epistemologi adalah cabang ilmu yang mengkaji pengetahuan serta proses perolehannya. Aksiologi. Aksiologi diartikan sebagai konsep mengenai nilai-nilai. Menurut pandangan John Sinclair dalam dunia filsafat nilai, konsep tersebut merujuk pada pemikiran atau sistem seperti politik, sosial, dan agama. Sistem dirancang dengan teliti untuk mengendalikan institusi dengan tataan, rancangan, dan aturan yang telah ditentukan. Kesimpulan, jadi bisa kita ambil kesimpulannya yaitu pendidikan Islam sebagai ilmu pengetahuan memiliki banyak sekali makna di dalamnya yang sangat beragam, seperti dari pengertiannya, ruang lingkup yang terdapat di dalamnya, tujuannya, konsep pembelajarannya, maupun filsafat yang dapat kita ambil di dalamnya yang ikut terlibat dalam materi tersebut.